menuliskan dengan judul apa? Fil yaqini wat tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Ada satu rumus di dalam syariat. Ketika keyakinan seseorang itu tinggi kepada Allah, pasti akan berdampak besar kepada kualitas tawakal seseorang. Ya. Nanti akan kita bahas kok bisa seperti itu, bisa. Ya. Jadi rumusnya kita harus pegang dulu Bapak Ibu. Keyakinan kita terhadap sesuatu yang sudah Allah janjikan, ma'adallah, yang sudah Allah janjikan, maka tugas kita adalah meyakini. Kalau keyakinan kita itu sudah benar, pasti akan menghasilkan satu hal yang baik pula, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya masih menyambung kajian kita di bulan Januari kemarin. Januari kemarin di penutup kajian itu kita singgung tentang masalah tawakal. Sebagaimana perintah kita diperintahkan untuk berdoa ketika keluar rumah atau bepergian dengan bismillah, tawakal itu. Supaya apa? Supaya kita ini diajarkan yakin apapun hasilnya, apapun yang Allah skenariokan untuk kita. Kalau kita yakinnya kuat, tawakalnya mesti besar. Ya, sebagaimana keyakinan para sahabat terhadap janji Allah dan Rasulnya yang tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22. Ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22. Ini menarik. Ya. Karena ayat ini nanti akan menjelaskan yang kontradiktif dengan apa yang kita rasakan hari ini. Ya. Kalau kita kan, kalau pulang panjenengan sami, kalau menjalani kehidupan itu enak, ya, itu gampang bersyukurnya atau tidak? Gampang. Tapi kalau dalam kondisi kepepet, kita masih percaya janji Allah atau tidak? Nah itu, ya. Kita tuh sering kalau sudah kepepet, kita bukannya ingat Allah, tapi malah cari jalan lain yang Allah tidak ridhoi. Ya. Untuk menggambarkan sebagaimana kekuatan keyakinan para sahabat terhadap janji Allah dan Rasulnya, kita nanti akan coba bahas satu atau dua ayat. Yang pertama di dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan ketika orang-orang mukmin itu diperlihatkan, ya, kita artikan dulu saja, Al-Ahzab. Al-Ahzab di sini apa? Al-Ahzab di sini adalah golongan-golongan yang bersekutu. Kalau bahasa politik hari ini itu berkoalisi, bersekongkol. Ya, siapa yang bersekongkol nanti kita bahas. Ketika para kaum mukminin atau para sahabat itu diperlihatkan dengan sekelompok suku-suku mereka berkoalisi, tentunya untuk menyerang kaum muslimin. Bukannya para sahabat itu takut, tapi malah mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah janji Allah kepada kami dan janji Rasulullah kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluh, sungguh benar Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang demikian itu akan menambah keimanan dan keislaman mereka. Ya, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22 ini menggambarkan kondisi perang Al-Ahzab atau Ghazwatul Ahzab. Ya. Ghazwatul Ahzab itu nama lain dari perang apa, Pak? Perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq atau perang Parit itu nama lainnya adalah perang Ahzab. Ya. Kenapa di situ disebutkannya dengan Ghazwatul Ahzab? Karena yang dilawan oleh kaum muslimin tidak cuma satu kelompok, tapi bersekongkol atau bersekutu atau berkoalisi, maka disebutkannya dengan Ghazwatul Ahzab. Ceritanya bagaimana? Nah,
Walamma ra'al mu'minun. Mukminun di sini adalah para sahabat Nabi. Ro'a ditampakkan ketika itu para sahabat Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah diperlihatkan secara langsung oleh Allah bahwasanya mereka kaum muslimin ketika itu mau diserbu oleh orang-orang musyrikin yang memerangi Allah dan Rasul. Ya. Yang menyerang Rasulullah dan para sahabat ini siapa? Al-Ahzab ini siapa? Kalau kita lihat literatur sejarah itu setidaknya ada 3 suku yang bersekongkol untuk melawan Rasulullah. Dari sisi utara, Madinah, dari sisi utara itu diserang suku kafir Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Berjumlah 4.000 orang. 4.000 pasukan bersenjata, kavaleri, pemanah, berkuda, 4.000. Dari sisi utara juga, suku kafir Quraisy itu juga bersekongkol dengan suku Badui yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Jumlahnya berapa? 6.000. Pinten jumlahnya punan? 10.000. Padahal Kanjeng Nabi dan para sahabat dan Madinah jumlahnya berapa? 3.000. Dan diserang dari utara saja pun kalah nopo-nopo ini. Kalau kita lihat dari matematikanya manusia, kalah. Jumlahnya kalah, senjatanya kalah, kecanggihannya kalah apa-apa. Ya, itu dari sisi utara. Dari sisi selatan atau dari dalam kota Madinah sendiri, itu juga diserang, Pak. Sama siapa? Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah suku Yahudi yang diizinkan tinggal di kota Yasrib, yang mana sekarang kota Madinah. Yang sejatinya mereka atau Bani Quraidah itu ikut menjaga kota Madinah. Lah kok malah mereka mengingkari perjanjian, mengingkari kesepakatan, mereka justru menyerang kaum muslimin. Ya. Dari utara 10.000, dari dalam Madinah akan diserang dari belakang setidaknya beberapa pendapat ulama 400 Bani Quraidah. Ini pendapat jumhur. Tapi kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan tidak cuma 10.000 di perang Ahzab itu, tapi jumlahnya bisa mencapai 15.000 melawan 3.000. Ya. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang, kalau bapak-bapak ini di posisinya para sahabat, di posisinya sahabat Nabi, pertanyaannya, pilihannya cuma 2, Pak. Jenengan tetap derek Nabi maju atau beralih, bukannya ikut berjuang, tapi malah nyerang balik. Kira-kira kita yang mana, Pak? Aku nek tetap mandek neng kaum muslimin, mati. Tapi nek aku belok derek Abu Sufyan, aku urip. Pilih mana? Susah nggak pilihannya? Susah. Coba perhatikan, kalau kita di posisinya para sahabat Nabi, kita akan ngeluh. Wah Nabi ini pripun, mosok 3.000 kok lawan 15.000, mesti ngoten nek yang niki nih. Ya, termasuk pulau dia. Tapi para sahabat apakah ngeluh seperti itu? Mohon maaf, boten. Ya. Kalau kita di posisinya para sahabat, jelas kita mungkin kemungkinan besar akan mengatakan seperti itu. Oh Nabi nyerah mawon. Wes kalah napa-napa niki nek awake dhewe mangkat, malah ranek sing urip mungkin malah Islam mandek. Itu kalau kelasnya kita. Tapi coba jawabannya para sahabatnya. Ketika sahabat dikepung, dihimpit, sudah terdesak, tidak bisa ngapa-ngapain. Para sahabat mengatakan, qalu hada ma wa'adanallah wa rasul. Bukannya sahabat takut, bukannya sahabat khawatir, tapi justru mereka para sahabat mengatakan, hada, inilah ma wa'adanallah wa rasul. Inilah janji Allah dan Rasulnya kepada kami. Yang dimaksud janji di situ apa?
Dia janji kalau kita memeluk Islam, pasti ada lawannya. Kalau sudah ada lawannya dan mereka jelas-jelas mengatakan peperangan, ya kita lawan. Dan janjinya Allah kalau kita di dalam peperangan kita mati, akan mendapatkan mati syahid. Wasadaqallah wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Nah yang terakhir ini luar biasa. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kalau para sahabat itu karena keyakinannya tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi terhimpit pun, dalam kondisi terdesak pun tidak ada rasa takut, kecuali yang meningkat itu adalah keimanan dan keimanan. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau di peperangan. Sekarang kalau kondisi kita, Pak, Bapak Ibu yakin tidak dengan ketetapan Allah lewat hadis Nabi bahwasanya setidaknya ada 4 janji Allah yang harus kita yakini? Rizki, jodoh, kematian, dan takdir baik dan buruk. Yakin ya dengan ketetapan Allah? Yakin? Kita bicara satu rizki kan? Ngapunten Bapak Ibu, tanda seseorang itu yakin dengan ketentuan Allah berupa rizki, itu tandanya cuma satu. Kalau dia di dalam proses mencari rizki, ya, sesibuk apapun, secapek apapun, kalau niatnya dia mencari rizki, pasti ketika adzan zuhur berkumandang, dia tinggalkan pekerjaan dunianya, dia berangkat mengalihkan tujuannya kepada Allah lewat sholat zuhur. Tapi kata anak perbuatan, katanya keluar rumah mau kemana Pak? Mencari rizki. Tapi ini adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat yang masjid atau malah masih senang-senang di dalam pekerjaan. Kata nama buatan tiang atau ibu? Kata, insya Allah tiangnya betul dunia ini ya. Badan? Insya Allah. Kita katanya yakin. Kalau kita yakin rizki sudah dijamin dengan ketetapan, ketentuan, takaran yang pas oleh Allah, maka tugas kita ya sudah kita cari. Tapi kalau Allah panggil, datang kan gitu. Karena kewajiban kita kepada Allah itu sudah paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kewajiban kepada Allah kecuali ya kewajiban Allah itu sendiri. Ya mohon maaf, kita belum sampai kondisi terhimpit-himpit banget nih. Ya. Kita masih ada waktu untuk rehat, kita masih ada waktu untuk istirahat, kita masih ada waktu untuk santai. Ya. Janganlah kita hidup di dunia ini hanya terfokuskan hanya untuk menghabiskan umur kita hanya untuk mencari dunia. Kita harus ingat nasihatnya para ulama. Hiya dunya aqallu minal qalil. Ya, ngapunten, ini dan setunggalipun rumus dan syaratnya. Kenapa seseorang itu keyakinan kepada Allah terkait rizki itu berpudar atau mengurang atau hilang? Itu penyebabnya satu, karena dia terlalu cinta dengan apa yang dia cari. Jadi kalau seseorang itu mencintai, melebihi cintanya dia kepada Allah apa yang dia cari, katakan kita mencari uang. Kalau cinta kita kepada uang itu sangat tinggi, itu efeknya bahaya. Akan menjadikan, kalau hubud dunia, itu akan menjadikan kecintaan kepada Allah kita itu pudar. Kalau sudah pudar, selesai Pak. Dunia yang akan menguasai kita. Ingat nasihat, ada syair di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, hiya dunia aqallu minal qalil. Ya. Ini nasihat untuk ulangan Pak Sami. Dunia itu adalah kecil dari yang paling kecil. Saat ini kalau di dunia kita ini yang paling alit nih pun apa Pak? Nama Pak? Atau lah hakikatnya dunia itu luwih cilik ketimbang yang paling cilik di dunia ini. Ya. Wa asyiquha adzallu minad dalil. Dan perangainya, isinya, pernak-perniknya adzallu minad dalil. Itu hina dari yang paling hina. Ya.
Jadi kalau kita sudah diberikan keimanan sama Allah, sudah diberikan Islam sama Allah secara dari lahir, kok kita menjadikan diri kita mencari dunia mati-matian, melupakan kewajiban kita kepada Allah, berarti mohon maaf, secara otomatis kita menggunakan diri kita sendiri di hadapan Allah. Karena yang kita cari adalah perkara yang hina. Tusimmu bisihriha qawman wa tuhmi. Berapa banyak orang yang tuli, bisu hanya karena dia terlalu cinta dengan gemerlap dunia. Penyebabnya satu, kenapa? Fahuwa mutahayyiruna bilad dalil. Karena orang itu kenapa bisa mencintai dunia secara berlebihan? Karena tidak memiliki pemandu. Bapak Ibu kalau pernah umroh atau pernah naik gunung pertama kali atau pernah kemana ke wisata yang luas pertama kali, ini kan biasanya wonten gate, ya, gate itu ngomong pembimbing atau pemandu. Nenek jenengan pertama kali umroh sok-sokan, umroh dewa rasa pendamping bayar larang untuk ada contoh. Ya. Dan kita sok-sokan ke sana, kira-kira kesesat ya kita. Sudah waktunya tawaf, kita masih cari jalan untuk pergi ke tempat tawaf. Bayangkan coba. Kita kalau nggak ada pemandu di tempat asing, selesai ya. Itu kalau tidak taruhannya nyawa. Kalau taruhannya nyawa, dulu pernah saya sampaikan sebelum masjid ini dibongkar, bahwasanya kalau kita pergi ke taman safari, kita butuh gate kalau pertama kali. Jangan sampai kita naik mobil, kita kira itu kandang hijau, tangan kita keluar, ternyata kandang harimau. Selesai Pak, tangan kita hilang. Rugi nggak kita? Rugi. Maka kenapa kita diperintahkan untuk tidak terlalu mencintai dunia? Cintailah dunia hanya di tangan, jangan sampai di hati. Fungsinya hanya ini Pak, supaya dunia tidak menerkam kita. Kalau dunia sudah menerkam kita, mohon maaf, keyakinan kita tentang rezeki hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Tawakal dia bukan kepada Allah, tapi ke pemangku kebijakan di tempat dia kerja. Tawakalnya sudah berbeda tuh, bukan kepada Allah lagi, tapi kepada bosnya. Kalau suatu saat ngapunten COVID kemarin, kalau orang itu ngapunten cinta dunianya terlalu berlebihan dan tawakalnya letaknya itu bukan kepada Allah, hampir mayoritas waktu COVID kemarin gajinya dipotong tadi. Saya buatan di PHK alhamdulillah, tapi gajinya dipangkas. Kalau mohon maaf, kalau kita itu benar-benar kerja itu untuk mencari rezeki, tidak masalah, selagi alasannya jelas. Tapi kalau alasannya sudah jelas, dia masih belum terima, ya berarti dia ini menyadarkan satu cantolan rezekinya kepada bosnya, bukan kepada Allah. Dan ini terjadi banyak. Ya waktu kemarin COVID kemarin, masya Allah banyak sekali kasus seperti ini. Ya maka hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam ayat Al-Ahzab ini betul-betul kita mempelajari bagaimana kondisi para sahabat yang sudah antara hidup dan mati, kepepet, terkepung, kalah apa-apanya, tapi mereka, para sahabat Nabi selalu mengatakan, selalu memberikan keyakinan kepada diri mereka, inilah janji Allah, inilah ketentuan Allah, maha benar Allah. Baru setelah itu kalau keyakinannya kuat, bertambahlah imannya, hilanglah rasa cemasnya. Maka kalau kita hari ini betul, kalau kita gampang cemas urusan rezeki, berarti apa yang salah? Keyakinan kita kepada Allah. Ya, kemarin kan saya ceritakan masalah durian kemarin itu. Saya kelingan gue. Saya tahu. Nah, ini mereka Jawa buatan betul ya. Dan nek buatan Jawa nggih buatan. Nah, mereka ini kok Solo nih mau saking kantor. Jadi nek saking dia buatan kemungkinan buatan, tapi katanya buatan mungkin. Katanya. Jadi waktu itu kan kita ceritakan seperti itu, kasus kita dibatalkan. Kita sudah tahu mau dapat uang, ternyata nggak jadi, Pak. Skenario Allah lebih indah. Yang awalnya dapatnya katakan 1 juta, kita dibatalkan secara sepihak. Terus gak situ, mas gak situ. Urung delok barangnya, Pak.
Dia ingin mesennya mati-matian, digawake dibatali 1 juta. Kita kalau tawakalnya kuat, yakin dengan ketentuan rezeki Allah, selesai. Kita yakin kembalikan kepada Allah, skenario Allah sebaliknya. Dibatalkan di tempat A, ternyata dibeli di tempat B dengan harga 3 kali lipat. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Kualitas keyakinan kita tentang masalah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat kedua di dalam surah Ali Imran ayat 173, ini juga masih bicara tentang terhimpitnya para sahabat Nabi ketika di dalam perang. Tapi beda perang. Kita bacakan dulu surah Ali Imran 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nas, ya. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya atau para sahabat, yang ketika itu ada orang yang mengatakan kepada para sahabat, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, mereka sudah berkumpul kembali untuk merancang strategi menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kalian. Ya. Fazadahum imana, bukannya para sahabat takut tapi malah meningkat imannya, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukannya takut tapi malah mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ayat ini menerangkan tentang apa? Tentang satu perang yang tidak terkenal tapi hikmahnya besar. Perang apa? Setelah perang Uhud persis perang apa? Perang Ghazwatul Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad. Mati mirip apa tadi? Ini kan asing kan di kita. Kita kan seringnya perang Badar, perang Khandaq, kalau perang Khandaq, perang Ahzab, perang yang lain-lain itu. Tapi kalau perang Hamra'ul Asad kita jarang sekali mendengar. Apa itu perang Hamra'ul Asad dan terjadinya kapan? Ya. Perang Hamra'ul Asad itu terjadi persis belum ada 1 hari setelah perang Uhud. Perang Uhud itu berapa lawan berapa? Kaum muslimin jumlahnya 700, kaum kafirin jumlahnya 3.000. Ya. Perang Uhud selesai. Ya. Singkat cerita, perang Uhud ada peperangan di situ selesai. Setelah selesai, kaum musyrikin yang mana ketika itu masih ada Khalid bin Walid pulang kemana? Ke Mekah. Kaum muslimin ketika itu pulang ke Madinah. Nah, setelah selesai perang mereka pulang sendiri-sendiri. Kaum musyrikin ini ketika perjalanan mau balik ke Mekah, ada provokator. Ya, intinya ada yang mengatakan, awake dhewe iki ngopo mulih. Awake dhewe iki go menang. Kita ini belum menang. Karena patokan ketika itu, ya, Khalid bin Walid menjadi panglima perang kaum musyrikin ketika itu patokannya cuma 3. Terbunuhnya Muhammad, terbunuhnya Abu Bakar, terbunuhnya Umar bin Khattab. Minimal kalau tidak 3-3-nya mati, paling tidak 1 di antara 3-nya mati. Dan ini masih hidup semua, ngapain kita pulang? Ya. Akhirnya betul, di situ dikatakan para sahabat di perang Uhud itu yang meninggal berapa? 70 sahabat. Ya, 70 sahabat mati syahid. Yang luka-luka berapa? Banyak sekali. Dalam kondisi banyak sahabat yang meninggal pertama, banyak sahabat yang terluka. Terlukanya kok buatan kesandung, geten, kesleo, buatan pak, kena panah, kena pedang dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu ada orang mengatakan kepada para sahabat, kaum kafirin harus digomulin. Qad jama'u lakum, mereka merencanakan strategi ulang untuk menyerang kalian kembali. Dalam kondisi lelah, lapar, capek, sedih. Sekali lagi, kalau kita di posisinya para sahabat, apa yang kita lakukan? Wes mulai gue tau kanjeng Nabi rasa diladeni kan. Wes mulai gue terus kapan kamu bujuku kalau tetap. Itu kalau kita apa? Sahabat, no, tidak.
Kemudian ketika itu Rasulullah mendengar kabar dari manusia ini yang mengatakan kabar itu, yang manusia ini mengatakan takutlah kalian. Tidak ada yang takut, isinya dewe lah. Karena yang disampaikan, yang diajak berbicara para sahabat. Tapi kalau yang diajak bicara kita, deredek nama mati dadak nih Pak. Saat durungnya perang mungkin wis bapak cek. Saking tidak yakinnya kita dengan janji Allah. Sahabat luar biasa. Ya. Ketika diberi kabar seperti itu, fazadahum imana, mereka bertambah keimanan mereka. Kemudian puncak dari keyakinan para sahabat terhadap janji Allah itu dengan para sahabat mengucap hasbunallah wa ni'mal. Ini kunci, Pak. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu bukan sekedar kok kita bisa mengucap tok. Loh, kalau bisa mengucap, orang kafir bisa mengucap, Pak. Kalau cuma bisa mengucap, anak saya yang 4 tahun bisa mengucap. Kalau cuma bisa mengucap, mohon maaf, semua orang bisa mengucap. Tapi yang menjadi berbeda apa? Ucapan ini dilandasi dengan yakin betul atau hanya omong kosong. Itu saja. Karena ketika itu para sahabat terdesak dengan didikan dan terdesak dengan ancaman-ancaman tadi, mereka mengatakan hasbunallah. Cukuplah Allah menjadi penolong dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Ini juga untuk kita sama. Kalau kita dalam kondisi kepepet, kita sudah nggak ada jalan keluar lagi, kita sudah pusing, sudah mumet mikirkan ini itu, ingat, jangan lari ke tempat yang diharamkan sama Allah. Tapi larilah kepada Allah dengan keyakinan kita dengan mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah pertanyaannya, kenapa disebutnya perang Hamraul Asad? Ketika itu kaum muslimin yang terluka itu diperintahkan untuk pergi ke Hamraul Asad. Hamraul Asad itu adalah salah satu daerah di barat daya kota Madinah. Barat daya ini kemudian apa berikan? Berikan. Sepakat ya? Nah, enten masjid-masjid ini kok enten ikhtilaf kok soalnya. Enten sing nunjuk kok. Sing bener putih ulang ya mboten patek apal. Ya senika ya. Nah, ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk pergi ke Hamraul Asad, ke sana semua. Tapi uniknya Hamraul Asad atau perang Hamraul Asad ini judulnya ini kok perang kan. Tapi gak enak perangnya. Namanya kan Ghazwah, perang. Tapi Hamraul Asad ini perang yang tidak ada pertempuran. Kok bisa? Kaum muslimin dan Rasulullah sudah menunggu di Hamraul Asad selama 3 hari 3 malam. Dineni Pak, gak teko Pak kaum muslimin. Ini perang batinnya. Coba kalau waktu itu ngapunten ketika dikasih kabar sama manusia ini mereka kaum muslimin takut. Bisa jadi malah mereka diserang betulan. Tapi karena keyakinan itu pasti berbalas dengan pertolongan. Itu rumusnya. Kalau kita pengen jalan keluar pertolongan dari Allah, yakin nggak dulu kita dengan solusi dari Allah? Ya, terkadang kita tuh aneh kok Pak. Kita itu sudah diberikan ujian begitu berat, ditambah lagi kita nggak yakin dengan solusi dari Allah. Ya, langsung kita cari solusi-solusi yang tidak dibenarkan dalam syariat, selesai kita Pak. Bukan tambah selesai masalahnya, tapi malah tambah masalah. Ya. Maka hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka dari 2 ayat ini kita belajar bagaimana keyakinan kita tentang janji Allah. Ya, kalau kita nggak usah bicara panjang lebar lah, kita bicara 4 hal tadi saja yang kita sudah meyakini itu benar. 4 hal itu kalau kita belum raih sampai hari ini, kita masih tetap yakin atau tidak, itu saja. Jangan sampai seperti orang-orang di luar sana, anak muda pengen nikah sama dia, ternyata dia nggak sayang, kemudian dipelek. Ya, ini bukan solusi. Ya, maka ini menjadi salah satu ilmu yang harus kita pahami. Karena memang sekali lagi tawakal seseorang itu sangat berbanding lurus dengan keyakinan seseorang terhadap takdir. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi kan,
ada ayat Al-Quran di dalam surah At-Tolak ayat 3 itu kan janjinya jelas dari Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal, sekali lagi tawakal itu adalah buah dari keyakinan. Keyakinan itu keyakinan yang tinggi akan menumbuhkan ketawakalan. Ketawakalan akan menumbuhkan fahuwa hasbuh, akan menumbuhkan kecukupan. Jadi kalau kita hari ini mendapatkan berapapun yang kita dapatkan dari Allah cukup, berarti itu indikasi keyakinan kita benar dan tawakal kita benar. Tapi kalau kita mendapatkan banyak rezeki, tapi kalau kita merasa kurang, cek, bisa jadi keyakinan kita agak salah dan tawakal kita kualitasnya masih rendah. Ya, maka hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan tentang masalah bagaimana keutamaan kalau kita bisa memiliki sifat tawakal. Ya, karena ini urutannya tadi ya, apa? Yakin, tawakal, cukup. Lah, tawakal di sini adalah hasil dari keyakinan. Kenapa tawakal ini penting? Karena tawakal itu merupakan salah satu sifat yang akan menjadikan kita penghuni surga, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, ada satu hadis Nabi yang cukup panjang, yang lumayan panjang, kita baca sekilas saja. Ada satu hadis Nabi dari Imam Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, "Auridun alayyal umam." Rasulullah mengatakan bahwa aku itu pernah ditampakkan umat-umatnya Nabi. Ya, umat-umatnya Nabi. Kalau bapak-bapak ini mireng ke RDS apa ada sih? Nek jenengan mireng ke mesti ada sedikit familiar. Karena kalau dibulat balik ini terus mungkin sepekan bisa berapa kali. Ya. Auridun alayyal umam. Kata Rasulullah, aku itu ditampakkan model-model umat atau ditampakkan Nabi dan umatnya. Ya. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhaitu. Kata Rasulullah, saya itu melihat ada Nabi, ya, umatnya itu berjumlah ar-ruhaitu. Ar-ruhaitu itu berapa? Ar-ruhaitu dijelaskan sama Imam An-Nawawi, tasghiru rahti wa hum duna'is asyrati anfus. Ya. Ruhaitu itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada 10. Jadi ada Rasulullah melihat ada Nabi itu umatnya tidak nyampe 10, katakan di antara 3 sampai 9. Sekedip apa kata? Gede. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Enten nabi dia niku umatnya gur siji loro. Ada nabi, niki nabi lho, boten ustaz, boten kiai lho. Kelasnya nabi niku sabar, ngopeni wong setunggal kali. Lah kok wonten ustaz nek rene jamaah sedih yo. Nek kula niku pengajian lah kok jamaah udah terus jamaah sing teko takmire karo imame tok jalan. Harus gitu kita. Karena ini ngaku dari nabi saja, kita malu loh sama nabi-nabi kita itu. Ya, nabi-nabi itu dahulu umatnya cuma 1-2, tetap diopeni. Ya. Sing luwih parah melih wan nabiyya walai sama ahu ahadun wonten sunggalipun nabi niku mboten gadah pengikut babar belas. Cobi. Kalau kita itu cacah nom anak-anak muda ini nek jenengan dakwah kok apa tuh dakwah sosial media sing nonton gur siji niku jenengan mbok terusne napa mandeg kira-kira. Banyak sing mandeg Pak, malah dadi netizen malah. Netizen yang suka yang serba benar itu loh, ya. Maksudnya status kebaikan. Yang ditonton itu berapa kali yang dilihat, Mak jangan. Lah kok saya delok kursi terus yo. Besok ya loro, besok aku telu. Wes sesuk rasa meneh eman-eman waktu ku ngedit iki suwe saya nonton beruang. Bahaya, ya. Nah, kemudian ora dadi kenapa? Ada mulai. Idza rufi'a ilayya sawadun adimun fadonantu annahum ummati. Kemudian aku ditampakkan di hadapanku itu ada sawadun adimun, kelompok yang sangat besar. Fadonantu annahum ummati, tak kira niku umatku kata Nabi. Karena banyak. Ya. Fakila lihada Musa wa qaumuhu, ada yang mengatakan kepadaku itu bukan umatmu, itu Nabi Musa dan umatnya.
Walakin duru ila ufuk, lihatlah ya, akan tetapi lihatlah di sisi yang lain. Faidah sawadun adimun, maka kalau kamu menjumpai ada kelompok yang besar, fakilali ungdur ila ufukil akhor, maka lihatlah lagi di sisi yang lain. Faidah sawadun adimun, kalau engkau menjumpai kelompok yang besar, fakilali, dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka. Ya, maka Rasulullah, itu bukan umatmu, itu Nabi Musa dan umatnya. Lihat di sana, ada banyak, itu bukan umatmu. Itu di sana, ada banyak, lah itu baru umatmu. Ingat-ingat ya, umatmu. Nah, ini yang paling penting. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Ya, wahai Muhammad, di antara umatmu yang segitu banyaknya, itu ada 70.000 di antara umatmu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Ya, kita singkat mawon ya. Kita langsung ke intinya saja. Intinya ketika itu Rasulullah kemudian masuk ke rumah beliau, ya, masuk ke rumah beliau. Di depan rumahnya Nabi itu para sahabat itu berdiskusi tentang satu hal. Apa kira-kira? Para sahabat itu berdiskusi kira-kira sopo yo sing dadi 70.000 umat Kanjeng Nabi sing mlebu surga tanpa hisab. Mereka berbincang-bincang. Ada yang mengatakan humul ladila, ada yang mengatakan fala'allahum alladhi wulidu fil Islam. Ada yang mengatakan yo mereka itu wong-wong sing terlahir dalam keadaan Islam wala yusyriku billah, dan tidak mensyirikkan Allah. Ada juga yang mengatakan, mereka yang 70.000 itu ya para sahabat Nabi. Masuk akal buatan? Masuk akal. Ya. Kemudian Rasulullah mendengar dari dalam rumah beliau ada bincang-bincang. Rasulullah keluar. Ada apa? Kalian itu membincangkan apa? Ya, membincangkan tentang 70 golongan yang masuk surga. Ya. Kalian mengira itu pasti kalian. Ya. Kalian mengira yang kalian kira-kira tadi, kalian mengira itu benar. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ada 3 tanda. Humul ladzi la yarun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah, yang 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu ada ciri-cirinya 3. Yang pertama, dia tidak minta diruqyah. Kenapa kok ada larangan ini? Karena sejatinya diri kita itu bisa meruqyah pribadi. Kenapa kok kita dilarang untuk melakukan itu? Karena khawatir kalau ada seseorang minta diruqyah sama salah satu ustadz, tawakal dia nanti kalau qadarullah sembuh bukan ke Allah lagi tapi malah ke ustadz ini. Ini terjadi soalnya di beberapa tempat. Pertama. Yang kedua, wala yatatayyarun, orang itu tidak tatoyur. Tatoyur itu kalau zaman Nabi melihat burung. Lah kalau burung itu terbang, aku akan berangkat. Kalau nggak terbang, aku nggak berangkat. Menentukan takdir dari seekor burung. Kalau kita hari ini adalah dengan mempercayai zodiak. Anak-anak muda hari masih banyak, Pak. Tanyanya kalau sama perempuan, Mbak, zodiakmu apa? Leo, anak Leo. Oh, berarti rasa cocok karo aku Libra. Nah, nanti kalau sudah dia kayak gitu terus, dia sampai punya keyakinan, aku Libra, aku itu kudu ini. Kalau nggak dapat, dia merasa salah. Dan dia kalau mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang dizodiakan itu, pasti akan dia menganggap akan banyak masalah. Anggapan dia tentang keyakinan akan tumbuh masalah kalau tidak ketemu dengan zodiak yang sama, akan terjadi betulan. Karena itu menyalahi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah yang kuat. Ya, bahkan untuk masalah tidak minta diruqyah dan tidak tatoyur, ini keduanya kalau kita bisa tinggalkan, itu merupakan salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Makatan mawon ingkang saged kula aturaken, intinya kajian kita pada malam hari ini kita berbicara belajar bersama-sama tentang kita harus sadar
kita ini sudah diberikan janji oleh Allah banyak. Tugas kita yakini saja, yakini dan jalani sesuai dengan fitrah kita. Kalau kita mencari jodoh belum ketemu-ketemu, carilah dengan cara syariat. Kalau kita mencari rezeki kok gak suge-suge, tetaplah berjalan mencari rezeki. Jangan pernah menghilangkan kewajiban kita kepada Allah berupa sholat. Maka insya Allah ketika keyakinan kita kuat kepada Allah, keyakinan kita tinggi kepada Allah, insya Allah Allah akan balas dengan dimudahkannya kita mencapai derajat tawakal. Kalau sudah tawakalnya kita kuat, hasilnya adalah fahuwa hasbuh. Kita akan dicukupkan, akan merasa bahagia, akan merasa senang dengan keimanan, akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, barakallahu fikum. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diambil ibrahnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.